Selamat pagi Bu Kiki. Pagi, Pak. Ya, hari ini saya hadir lagi di SMP Swasta Metodis Makam dalam rangka PI 4. Yang mana hari ini kita akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi melakukan pembelajaran dengan tema yaitu ada unsur diferensiasi dan KSG di dalam kelas, serta komponen-komponen lain yang berhubungan dengan apa yang sudah kita pelajari dari modul 1 sampai dengan modul 2. Jadi di sana banyak hal yang harus bisa kita koneksikan antar materi dari setiap pembelajarannya. Pendidikan di guru penggerak ini mampu untuk bisa berpengaruh terhadap kelas ibu itu sendiri. Baik Ibu, mulai saja kita akan saya wawancara terlebih dahulu. Ini disebut dengan pra observasi sebelum dimasuki dalam kelas. Jadi apa yang Ibu akan laksanakan di kelas nanti, itu tujuan pembelajarannya apa Ibu? Kalau tujuan pembelajarannya Pak, saya membuat dengan cooperative learning. Peserta didik diharapkan bisa menulis dan mempresentasikan hasilnya dengan berbagai moda atau multimoda atau media pilihan mereka sendiri dengan baik dan tepat. Menulis cooperative learning ya? Iya. Berarti cooperative learning inilah yang jadi temanya ya? Iya. Dan mempresentasikan ya? Iya. Oke. Lalu setelah Ibu tahu tujuan pembelajaran Ibu, untuk pengembangan yang hendak dicapai daripada siswa itu dalam ruang lingkup apa yang bisa nanti dari mata pelajaran Ibu itu meluas ke mungkin ke lingkungan belajarnya atau lingkungan rumahnya atau kemana area pengembangan yang dicakupkan pada tema yang Ibu akan usung pada pembelajaran hari ini. Untuk hari ini karena strategi pembelajarannya itu pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE, dan kemudian deskriptif teks yang saya ajarkan ini adalah mereka akan bertanya ya kepada temannya, kira-kira kebiasaan belajar apa yang temannya punyai. Nah, dengan demikian diharapkan mereka boleh saling lebih mengenal temannya, ya, lalu boleh saling membandingkan ya kebiasaan belajar mereka. Lalu diharapkan dengan masing-masing mengenal kebiasaan belajar ini, mereka akan semakin mengerti bahwa kebiasaan belajar itu perlu dibangun mulai dari sekarang. Ya, jadi mengenal kebiasaan belajar. Nanti masih dalam ruang lingkup atau capaiannya di dalam ruang lingkup sekolah? Iya, masih itu dulu Pak. Jadi nanti bisa nggak mengembang lagi ke lebih luas lagi ke lingkungan tempat tinggalnya mungkin, atau mungkin berdharma wisata atau apa, bisa nggak tema yang diusung ini bisa sampai kepada kehidupan sehari-hari siswa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari siswa, ini kan temanya mengenai kebiasaan belajar ya. Saya pikir ketika kita membahas di sekolah, ya inilah yang mereka lakukan nanti di rumah sih Pak sebenarnya kan. Kebiasaan belajar itu kan bukan hanya di sekolah aja diterapkan, tetapi juga di rumah. Nah, seperti itu sih. Lingkup tempat tinggal ya. Oke, baik. Nah, kita sudah tahu tadi ruang lingkupnya sampai di mana pengembangannya, lalu tujuan pembelajarannya. Sekarang strategi apa yang disiapkan untuk pada saat nanti pembelajaran? Bagaimana supaya tema cooperative learning ini sampai nanti siswa bisa menulis dan mempresentasikan itu, strategi apa yang Ibu akan lakukan dari awal sampai akhirnya nanti? Kira-kira. Yang pertama ya, dari kegiatan awal itu saya akan membuat pembelajaran itu seperti biasa ya Pak, ada pembukaannya. Yang pertama biasanya kita menggunakan dengan salam, kemudian kita juga sudah mulai membudayakan budaya positif di mana kita sudah memperkenalkan atau mempraktekkan bernyanyi bersama lagu nasional, ya kan, atau lagu daerah. Kebetulan nanti di tanggal 29 April kita ada panen karya P5 kearifan lokal. Jadi kita sudah memasukkan unsur-unsur lagu daerah ke dalam pembelajaran juga. Kemudian kita juga bertanya bagaimana perasaan murid ya sebelum mereka memulai pembelajaran dengan KSE, kesadaran diri. Kemudian setelah itu murid juga diminta untuk duduk sesuai kelompok yang preferensi merekanya sendiri, sehingga
diharapkan mereka itu belajar dengan keadaan senang dan menyenangkan. Nah, yang pertama, meskipun mereka belajar di dalam kelompok, mereka akan ada tugas mandiri untuk menulis. Setelah itu, baru di dalam kelompok itu mereka bisa berpasangan, saling menanyakan kebiasaan belajarnya. Lalu mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan melalui multimedia. Jadi mereka boleh menggunakan video. Kalau ada waktu nanti mereka boleh presentasi langsung di depan kelas ya. Kemudian mereka juga boleh mention saya di Instagram, TikTok dan segala macamnya. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan juga mereka boleh men-sharingkannya melalui voice recorder ya. Nah, ini yang saya dapatkan sih dari guru penggerak ya. Artinya mereka sangat diberikan kebebasan untuk memilih bagaimana mempresentasikan sesuai dengan apa yang mereka rasa paling nyaman lah bagi mereka, seperti itu. Oh ya, di awal juga saya memberikan kuis ya, agar mereka ingat kembali ya di pembelajaran sebelumnya apa yang sudah mereka pelajari, vocabulary seperti itu. Oke, baik, mungkin itu aja. Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam kelasnya ya. Oke, Pak. Ya.
kalian. Yuk. Silakan. Please. Sama ya. Silakan. Yuk. Silakan. Tempelkan dekat dengan emoji yang mewakili perasaan kalian. Ya, bisa. Ya. Ini sampingnya. Oke. Jangan menutupi smiley-nya nanti nggak nampak. Ya. Jangan menutupi smiley-nya di samping kanan kirinya saja. Oke, ya. Oke. Jangan menutupi smiley-nya ya. Jangan menutupi smiley-nya. Lanjut. Yang sudah silakan duduk ya. Yang sudah silakan duduk. Oke. Jadi kalau melihat dari sini ya, ini adalah bagian yang merasa not so bad lah ya. Hari ini nggak terlalu buruk kok gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ada Andrew, Michael Mas, Glenaldo, Vincent, Angelica, Aloysius, Perdana, Brian, Alfonso. Oke, ini tanya si Andrew lah kira-kira sebagai perwakilan. Terus sobek kenapa ini? Nggak terlalu buruk kenapa Andrew? Gimana Andrew? Gimana Andrew? Nggak apa-apa ya? Ya, pokoknya merasa no sobek lah gitu ya hari ini ya. Nggak terlalu buruk lah ya. Oke, sedangkan yang di bagian sini ada Jill dan Jongso, ini yang kemarin kalian minta so-so biasa-biasa aja gitu ya. Jill, ada Audrey, Josandi, Evelyn Grace, Sherinku, Jocelyn, Leticia, Christian, Leonilin. Nah, kira-kira salah satu dari sini kira-kira ada yang mau kasih tahu kenapa so-so saja Kak Lisa? Maybe? There's nothing special. There's nothing special ya. Hari ini gak ada yang spesial, gitu-gitu aja ya, nggak masalah ya. Oke, how about this one? 3 orang yang happy nih. Evelyn, Sanada, Andreas, sama Vincent. Siapa yang mau mewakili nih? Andreas ya? Silakan Andreas. Why are you happy? Why are you happy? I'm happy. Ya, because? Happy aja ya. Kadang-kadang senang itu nggak ada alasannya ya. Happy aja. Kalau Evelyn, Sanada, why are you happy? Gitu aja ya, mungkin karena kemarin kamu sakit, hari ini udah bisa sekolah, itu juga bikin kita happy ya. Oke, nah apapun yang kita rasakan hari ini sebelum mulai pembelajaran, Miss harapkan kita bisa belajar dengan baik. By the way, I almost forgot ya, ini kayaknya di kelasnya ini banyak yang absen ya hari ini ya. Oke, where are they going? Mereka kemana? DCMP. Siapa aja itu DCMP ya? Oh, dari di sana ya. Oh, jadi semuanya pada izin karena ikuti lomba DCFP hari ini ya. Oke deh. Kecuali Jeos. Kecuali Jeos ya. Jeos kenapa Jeos? Oh, nggak tahu ya, nggak ada. Keluarga. Kalau Stefani sama-sama. Stefan tidak kan? Oke lah, nggak apa-apa ya. Jadi yang absen itu nanti diperhatikan saja ya, kalau memang ada yang tidak terdata, nanti waktu besok dia datang ditanya saja ya kenapa dia nggak datang. Oke, so today we are going to learn. This topic is about writing and presenting other people's study habit ya. Hari ini kita akan belajar menulis dan mempresentasikan kebiasaan belajarnya orang lain. Still remember what we learned on Tuesday? Masih ingat apa yang kita pelajari di hari Selasa? Ada yang ingat tentang apa? Tentang apa? Tentang? Ayo jelas. Tentang? Ya, study habitnya kita sendiri. Kalau ini kan tentang orang lain ya. Kemarin yang kita pelajari itu
kebiasaan belajar kita sendiri. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui penggunaan cooperative learning, peserta didik kalian ya tentunya mampu menulis teks deskriptif kebiasaan belajar seseorang dan mempresentasikannya dengan media yang dipilihnya sendiri dengan kreatif dan tepat ya. Nah, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah kreatif dan gotong royong. Makanya hari ini kita duduk sesuai kelompok minat pilihan kita sendiri. Karena kita akan bergotong royong, tetapi nanti pada saat kita mempresentasikan, ya kita itu diminta untuk kreatif. Oke? Nah, pertanyaan pematik untuk hari ini yang pertama, do you know your friend's favorite subject? Apakah ada yang di sini tahu pelajaran favorit yang dimiliki temannya? Ada? Misalnya Audrey ya, do you know Sanada's favorite subject? Yes. Ya, apalah? English. Oh, English ya? No. No, jadi apa? Ada. Oh, nggak ada ya, so-so aja. Andreas tahu study habit temannya? Andrew. Nah, siapa? Oh, IPA ya, betul ya Andrew? Oke, berarti dari beberapa dari kita mungkin mengetahui favorite subject teman kita, tapi mungkin ada beberapa belum ya. Jadi hari ini kita akan bertanya kepada teman kita, apakah kebiasaan belajarnya, mungkin apakah study habitnya, favorite subjectnya apa. Nah, do you know your friend study habit? Tadi bertanya tentang mata pelajaran. Sekarang bertanya tentang kebiasaan belajar. Ada yang tahu secara detail? No one ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada, marilah hari ini kita tanya dengan benar-benar apa kebiasaan belajar dari teman-teman kita ya. Ready ya? Nah, supaya ingat nih pelajaran yang hari Selasa kemarin ya, kan tadi ada yang nggak ingat ya. Oke, nah kita akan adakan quiz previous meetings vocabulary ya. Ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini kelompok 7 ya. Jadi kalau misalnya nanti kelompoknya mau menjawab, langsung angkat tangan, lalu katakan nomornya. Contohnya Krisya 1 gitu ya. Oke, atau 1 gitu ya, boleh ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia silakan. Nah, ini kuisnya sudah pernah kita mainkan ya. Ada bahasa Inggrisnya, kita tuliskan bahasa Indonesia apa ya? Bukan tuliskan ya, kita ngomongkan ya apa bahasa Indonesianya. Ready? Ready. Kita akan tuliskan skornya di sini ya. Ini grup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita mulai ya. Suasana tenang. Oke, kita mulai. Number 1. Grup berapa nih? 3. Selalu, always selalu, benar ya. Oke, lanjut. Ini apa ini? 5, sering. Oke, 5 ya. Ini tadi kelompok 3 ya. Oke, lanjut. 3. Sometimes, kadang-kadang, betul. Kelompok 3. Ya, lanjut. 3. Jarang, seldom. Oke, good. Lanjut. 2. Jarang ya, betul. Seldom sama rarely itu sama ya, jarang ya. Oke, lanjut. Apa ini? 5 ya, ini udah bilang duluan dia 5. Apa? Tidak pernah, never, tidak pernah. 5. Oke, good. Nah, sementara tengok dulu ya, kelompok 1, 4, 6, 7 belum berpartisipasi ya. Mari sama-sama ya. Oke, lanjut lagi. Nah, tuh. Biasanya, oke lah, boleh lah. Biasanya atau umumnya ya. Oke, mantap. Lanjut. Tuh, iya betul. Boleh ya. Membuat catatan. Lanjut. Nih, tuh, maju
Bantuan, betul ya. Oke, tambah 1 poin lagi. Ayo, lanjut lagi. 3. Membuat jawab. 3. Oke, udah 5 dia. Oke, lanjut. 2. Membuat diary. Ya, membuat diary. Pembelajaran. Ya, boleh. Membuat diary pembelajaran, following diary, atau sama ya, membuat jurnal pembelajaran yang sama artinya ya. Oke, lanjut. 5. Membuat tujuan belajar. Membuat tujuan pembelajaran, betul. Yang 5 ya. Oke, lanjut. Silakan diulangi dulu nanti ya. 1, 2, 3. Oke, layankan sekali ke 1. Iya, melakukan PR atau mengerjakan PR setelah pulang sekolah. Akhirnya dapat nomor 1 ya. Oke, ada lagi. Terakhir. Tuh. Mempunyai sebuah tempat untuk belajar, betul. Oke, harusnya sudah habis nih sebentar misteknya. Oh iya betul, udah habis. Oke, kita hitung skornya ya. Tengok ya, kelompok 1 dapat 1 poin ya. Kelompok 2 6. Ini 4. Ini nggak ada. Berarti yang juara 1 adalah kelompok 2. Poinnya 4, juara 3 berarti ya. Oke. Kelompok 1 juara 4. Juara grupnya 4, 6, 7 juara harapan. Ya, kita tepuk tangan juara harapan. Oke, jadi kita bisa lebih kreatif lagi ya, lebih aktif lagi di dalam kelas ya. Oke, nah Miss akan bagikan LKPD atau English Worksheet seperti biasa. Nah Miss akan bagikan ini. Miss bagikan dulu ya, nanti Miss baru jelaskan ya. I will allow you to write down your name on it. Tulis dulu nama. Tulis nama dulu ya. Nama ya. Atau dong Peter. Baik kan yang first ya. Kalau tulis dulu nama kalian, ya, kelas. Masih ada yang kurang? Nah, bagi yang sudah selesai tulis nama dan kelas, mari kita kembali perhatikan ke depan. Sudah? Sudah ya? Oke, mari kita perhatikan ke depan. Nah, look at the following checklist. Choose one of your friends from your group and then take turn to ask your friends to fill in the checklist. Ya, katanya perhatikanlah checklist di bawah ini. Pilih salah satu dari temanmu, berarti yang kalau ada 4 orang, jadinya mereka berpasangan 2 orang ya. Contohnya, si Jocelyn akan tanya si Leticia. Oke, berarti yang Jocelyn tuliskan adalah kebiasaan belajarnya si Leticia. Berarti dia akan tanya, Leticia, do you have a place of study? Checklist, content. Oke, setelah itu ditanya, how often do you have it? Ya, berapa sering? Berarti yang kita tulis adalah level of frequency. Apakah always, often, ya, never, seldom, kita tuliskan. Seperti yang kemarin waktu kita mengerjakan study habitnya kita sendiri ya. Kemarin kan ada ya waktu kita kerjakan study habitnya kita sendiri. Kemudian nanti
Jocelyn nanya lagi ke Leticia, do you keep everything organized? Kalau si Leticia itu tetap menjaga barang-barangnya tetap rapi, kita checklist. Ya, berarti always misalnya ya. Jadi Miss, bagaimana dengan yang 3 orang satu kelompok? Kalau 3 orang satu kelompok take turns ya, bergiliran. Berarti siapa nih namanya tadi? Jill ya, jadi lupa pula namanya ya. Nah, si Jill ya nanti akan menanyakan kepada si Leonie ya. Leonie nanya kepada si Cherinku ya, Cherinku kepada Jill gitu ya, bergantian ya. Oke, sudah ngerti? Ada pertanyaan? Nggak ada, aman ya? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Silakan dikerjakan, cari dulu pasangannya siapa. Ya. Kalau yang 4 berdua-dua. Berarti kamu nanya bisa. Oke, kamu nanya ini. Pilihan ya. Oke, berarti lihat. Silakan dikerjakan. Take your phones ya, mungkin lihat ya.
Oke, ada pertanyaan. Ya kan? Nah, kalau other ini apa gitu ya? Other kan artinya yang lain. Nah, coba kita baca dari awal ya. Sama-sama kita baca ya. Dua-dua ya. Have a place to study. Keep everything organized. Make a schedule. Take notes. Make flashcards. Keep a learning diary. Have a study buddy. Set study goals. Limit screen time. Do homework after school. Oke. Nah, other ini mana tahu teman kalian punya kegiatan belajar yang lain. Contohnya, misalnya study while listening to music. Misalnya belajar sambil mendengarkan musik. Ada yang seperti itu kan? Oke, silakan dituliskan di bagian ini ya. Silakan ditambahkan ya. Jalan-jalan sambil mengapa sambil jalan ke sini? Ya, boleh. Scrolling while studying atau study while scrolling ya. Oke, boleh ditulis ini ya, kan ada study while scrolling. Ada ya, ada orang yang suka belajarnya itu supaya lebih masuk ya. Nah, dia jalan-jalan ke sana kemari, scrolling. Scroller ya, scroller. Iya, scrolling itu artinya jalan-jalan. Oke, ada lagi pertanyaan? Aman? Selamat ya. Oke, ingat ya, setiap pembelajaran sikap kita juga dinilai. Ya, diperhatikan. Kerja sama kita juga dinilai. Oke, itu kebiasaan kita sendiri ya. Sudah deh. Kalau sudah, ini 5 menit pun sudah berlalu nih. Ya. Finish all? Oke, raise your hand if you have finished. Angkat tangan kalau sudah selesai. Iya, oke. Sudah pada siap ya? Sudah pada siap ya? Oke. Nah, perhatikan yang bagian kedua di worksheet 440 ya. Write down your description into this table below based on your friends' study habits in worksheet 439. Nah, berdasarkan yang tadi sudah kalian checklist, sekarang kita tulis kebiasaannya teman-teman kalian ya, kebiasaan belajar. Ini akan buat contoh identification-nya. Misalnya Miss buat punya si Alex ya. Berarti ini adalah yang buat adalah si Perdana ya. Perdana akan tuliskan punya si Alex ya. Kita mulai dari identification. Kita identifikasi dulu siapa yang akan kita deskripsikan atau apa yang akan kita deskripsikan. Berarti kan si Alex dan kebiasaan belajar. Ya, contohnya ya. I have a friend. His name is Alex. Okay? Today, hari ini, I would like to talk about his study habits. Oke? Boleh kalimat lain nggak, Miss? Boleh, ini hanya contoh. Boleh saja kita buat this is Alex and this is his study habit. Boleh ya? Oke? Jadi kalau di sini ada friend, saya punya teman. His name is Alex, namanya adalah Alex. Hari ini saya ingin berbicara mengenai kebiasaan belajarnya. Itu kita identifikasi dulu
siapa dan apa yang mau kita deskripsikan nantinya. Oke? Nah, setelah itu kita masuk ke bagian description. Bagian description yang mana? Bagian description yang tadi sudah kita checklist. Ya, contohnya yang pertama kan have a place to study ya. Oke, berarti misalnya nih kita tulis Alex atau he, boleh ya? Has a place to study. Ya kan? He has a nice desk in his bedroom. Oke, lanjut lagi. Ya. Ini contohnya Alex punya sebuah tempat untuk belajar. Dia mempunyai sebuah meja berlatih yang baik di dalam kamar tidurnya, di mana dia bisa belajar. Ya. Setelah itu apalagi tadi kita tengok keep everything organized. Ya. Apakah Alex itu keep everything organized, Perdana? Ya, iya ya. Oke, always atau bagaimana, Perdana? Perdana, always ya. Berarti kita tulis di sini he always keeps everything organized. Boleh kita tulis deskripsinya. Artinya he is a neat person. Betul ya? Dia adalah orang yang rapi. Oke, selanjutnya isi apa lagi nih? Istilah yang tadi kalian checklist sampai dengan selesai. In the end, di akhirnya kalian tinggal tulis that is all about Alex study habit. That's selesai. Oke, any question? Ada pertanyaan? Nggak ada ya, aman ya? Oke, silakan dilanjutkan. Waktunya ini adalah 15 menit. Nah, sambil kalian kerjakan ini, ya, perhatikan dulu. Setelah kita selesai nanti, ya, menuliskan ini, kita harus mempresentasikannya. Presentasikan ini dalam bentuk PPT boleh, PowerPoint seperti yang kemarin waktu project kan kita ada ya. Oke, boleh bentuk dalam video, boleh voice record, boleh video TikTok, Instagram atau media lainnya di post dan mention ke Miss ya. Oke, jika waktu memungkinkan, kalau hari ini cukup waktu kita, boleh juga langsung presentasi di depan. Oke, tapi ini kita selesaikan dulu dalam 15 menit ya. Kalau 15 menit selesai, kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk kesimpulan pelajaran hari ini dan juga refleksi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, silakan dikerjakan ya. 15 menit dari sekarang. Nah, mulai dari boleh pakai kata-kata lain ya, misalnya this is my class, boleh ya. Lanjut lagi, kita katakan deskripsinya apa. Boleh langsung pakai study habitnya ya. This is Andrea, langsung saja.
perempuan, maka kita tulis she. Oke, dengan her. Tapi kalau laki-laki he dengan his. Oke? Supaya tidak salah ya. Kita lupa sedikit.
Oke, waktu tinggal sekitar 5 menit. Tinggal 5 menit. Ya, tinggal sekitar 3 menit lagi ya, Dik. Tinggal sekitar 3 menit lagi ya. Ya, kalau
Oke, aman-aman. Siap. Mulai ya. Oke. Nah, hampir rasa sekitar 80% sudah selesai ya. Coba kalian tangan dulu siapa yang sudah selesai. Oke, yang sudah selesai, Renaldo sudah selesai. Angkat tangan dulu, raise your hands ya. Oke, lumayan ya. Nah, perhatikan sambil yang lain masih mengerjakan ya, Renaldo. Oke, perhatikan di sini, misalkan katakan sekali lagi untuk mengenai bagian presentasi. Nah, setelah kalian selesai, after you finish writing, present it according to your own chosen media. Terserah kita mau pakai media apa ya. Boleh pakai PPT, video, boleh pakai voice record. Ini kirim ke WA-nya Miss. Kemudian boleh video TikTok, boleh Instagram ataupun media lainnya ya, di post dan di mention ke Miss ya. Oke. Nah, jika waktu memungkinkan, boleh hari ini langsung presentasi di depan kelas. Boleh langsung baca di sini. Itu juga boleh ya. Jadi kita terserah kita pilihnya bagaimana. Nah, guys, Miss akan kasih tahu rubrik penilaiannya. Rubrik penilaian produknya. Ini ada skornya. Yang pertama, kalau kamu bisa mempresentasikan teks deskriptif tentang kebiasaan belajar seorang teman dengan kreatif dan tepat, itu poinnya 4. Jadi kalau misalnya berdiri di sini termasuk kreatif nggak? Menurut kalian kreatif nggak? Kurang ya. Oke. Jadi peserta ini mempresentasikan deskriptif teks tentang kebiasaan belajar teman dengan cukup kreatif dan tepat. Beda ya ini ya. Cukup kreatif artinya belum tentu terlalu kreatif ya. Itu 3. Peserta didik mempresentasikan deskriptif tentang kebiasaan belajar seorang teman dengan kreatif dan cukup tepat. Itu 2. Peserta didik mempresentasikan teks deskriptif tentang kebiasaan belajar seorang dengan kurang kreatif dan kurang tepat. Itu nilainya 1 ya. Jadi 4, 3, 2, 1. Jadi sudah ada nilainya ya. Miss ingatkan sekali lagi, untuk setiap pembelajaran kita tetap dinilai sikap kita bagaimana, apakah kreatif, apakah bekerja sama dengan baik ya. Sudah sampai di sini, ada pertanyaan? Ada yang mau tampil di depan sekarang? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada dipikirkan dulu kita mau pakai media apa. Waktu kita tinggal kurang lebih 12 menit ya sebelum launching. Ya, di sini ya. Jadi nanti bagi yang sudah selesai tapi dia belum presentasi, berarti kertas LKPD-nya kalian akan bawa pulang ya. Setelah selesai dengan presentasi baru kumpulkan ke Miss ya. Karena kan berdasarkan LKPD itu kita mempresentasikan ya. Betul ya? Nah, waktunya pengumpulannya itu batasnya adalah minggu depan. 1 minggu dari sekarang. Oke? Dan kalau besok boleh. Besok boleh. Boleh, Senin juga boleh. Ya? Apakah kalian sudah merencanakan apa yang mau dipresentasikan? Sudah? Sudah. Kamu mau boleh PowerPoint kok. Kalau di sini mau bisa pakai apa?
Boleh, kalau mau diedit juga boleh. Kalau di sini tulisan rasanya seperti apa? Audio boleh ya? Pakai project itu ada kan? Audio boleh, audio cuma boleh ya. Oke, waktu kita tinggal kurang lebih 11 menit. Semua sudah selesai? Sudah? Raise your hand if you have finished. Angkat tangan kalau sudah selesai semua. Oke, good. Berarti kita tinggal menunggu presentasi saja 1 minggu dari sekarang. By the way, ada yang mau nggak? Miss tanya lagi nih. Ada yang mau presentasi lagi nggak di depan? Nggak ada ya? Nanti kurang kreatif ya. Oke, so mari kita buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum misalkan, ada yang mau berefleksi? Ada? Kalau belum ada, Miss simpulkan dulu ya. Nanti Miss tanya ya, apa refleksi pembelajaran hari ini ya. Oke? Nah, kesimpulannya, we sometimes have the same study habits with our friends, but sometimes it might be different. Ya, kadang kita mempunyai kebiasaan belajar yang sama dengan teman kita, betul? Tapi kadang-kadang berbeda kebiasaan belajarnya. Nah, dari yang kita tulis tadi, lebih banyak kebiasaan belajarnya itu sama atau berbeda? Beda ya? Beda ya, karena kita juga orang-orang yang berbeda. Nah, descriptive text itu punya 2 struktur. Yang satu adalah identification, yang kedua adalah description ya. Oke, ini masih nampak ya? Nampak ya? Bentar ya. Oke, nah, to make a descriptive text about your friend's study habit, first you have to ask your friend about their study habits and how often they do it. Ini bagian identification. Kemudian, after you know their study habits, next you describe it into your descriptive text. Inilah bagian description. Misalnya ya, yang pertama kamu tanyakan dulu kepada teman kalian apa study habitnya, apa kebiasaannya. Setelah kalian tahu, baru kalian tuliskan dia menjadi description. Oke. Ada salah satu orang yang mau berefleksi pembelajaran hari ini? Silahkan. Ada? Apa yang sudah kita pelajari? Ada? Andreas? Maybe Andreas? Apa yang kamu pelajari hari ini? Udah gitu aja. Ada? Mana tahu? Silakan raise your hands. Nggak ada? Ada yang mau berefleksi? Jill? Alex? Audrey? No? Oke, berarti aman-aman ya, kita sudah cukup mengerti ya pembelajaran hari ini ya. Nah, kalau tadi Miss tanya bagaimana perasaan kalian di awal pembelajaran. Nah, di akhir pembelajaran Miss juga tanya ya, bagaimana perasaan kalian kalau Miss munculkan emojinya, kalian tepuk tangan ya. Kalian tepuk tangan ya, apakah ini yang kalian rasakan atau bagaimana ya? Oke, how do you feel after studying today? Apakah happy?
Oke, ada yang terkejut? Ada yang marah? Gak ada ya, gak ada yang marah. Oke, aman ya. Ada yang sedih? Ada yang sedih? Gak ada ya. Ada yang sosok biasa-biasa aja. Ada yang not bad? Gak buruk lah. Gak ada ya. Karena sosok sama not bad hampir mirip ya. Oke, jadi bagaimanapun perasaan kita tidak masalah. Yang penting kita semua bisa belajar dengan baik. Nah, di akhir sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada English proverbs ya. Kemarin Miss ada kasih English idioms ya. Ini Miss berikan English proverb. Peribahasa bahasa Inggris. Oke? Di sini ada katanya idiom. Ini proverb ya. Proverbnya adalah birds of a feather flock together. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Burung-burung dengan bulu yang sama katanya. Biasanya mereka berkumpul bersama. Oke? Meaningnya, people who like the same things and have similar personalities tend to enjoy spending time together. Nah, orang-orang yang suka hal yang sama dan punya kepribadian yang hampir mirip ya, cenderung menikmati waktu bersama. Example, contohnya ya, different teenagers who like listening to rock music and skateboarding will all become friends and enjoy spending time together. Katanya anak-anak remaja yang berbeda yang suka dengar misalnya musik rock dan juga skateboarding akan menjadi teman, oke? Dan mereka akan enjoy menghabiskan waktu bersama. Ini seperti di kelompok kita sekarang ya. Kalian kan pilih berdasarkan minat kalian sendiri. Tetapi ada nasihat di balik ini ya. Artinya you have to choose your friends wisely. Ya. Kalian harus memilih teman kalian dengan bijaksana. Especially if you want to build good study habits. Apalagi kalau kamu mau membangun sebuah kebiasaan belajar yang baik. Oke? Sudah? Oke, so that's all for our lesson today. Any more questions? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Sudah jelas ya tentang semuanya hari ini ya. Oke, thank you very much for today's lesson guys. I'm going to see you next Tuesday with the new topic ya, dengan topik baru kita. Bye. Have a nice day. Have a nice day. God bless you all. Good morning guys, I have a friend, her name is Sanada. Today, I would like to talk about her study habits. She sometimes take notes. Also, she have a study buddy, which is Google. She sometimes set a study goal to receive good score. Then, she do homework after school. And studying while strolling to make her easier to memorize new vocabulary. That's all about Sanada's study habits. Adios!
lakukan di dalam kelas, terlihat bagaimana antusias siswa melakukan pembelajaran. Mereka sangat bahagia. Lihat dari interaksi yang mereka lakukan pada saat mungkin berdiskusi, mencari tahu tentang bagaimana tadi yang tema yang Ibu tampilkan, yaitu cooperative learning ya. Catatan refleksi dari saya yang pertama adalah kita sudah belajar namanya kesepakatan kelas di dalam ruangan. Maka mestinya juga ada di sana kesepakatan kelas yang Ibu lakukan sebelum, walaupun sudah mungkin ada kesepakatan yang sebelumnya, tapi tampilkan saja gitu kan. Nah ini kesepakatannya ada tambahan, ada yang dikurangi, apakah sudah berjalan kelas kita, walaupun sekilas lalu misalnya 20 detik dan oke. Nah di sana juga pada saat tadi ya mereka sudah dikelompok-kelompokkan, jadi mereka sudah dikelompok-kelompokkan untuk supaya terlihat berdiferensiasi ya. Mereka masih tetap dalam duduk yang bersama, tapi setelah itu mengarahkan, ayo kita kelompok berbagi kelompok, silakan kelompoknya sesuai dengan apa yang Ibu arahkan. Ya, kan banyak cara kita berkelompok ya, misalnya pakai 1, 2, 3, kemarin itu kan pakai do re mi setiap orang karya, atau sesuai dengan minatnya, sesuai dengan keinginannya, atau cabut nomor. Nah, kelompok apa yang Ibu lakukan pada saat mengelompokkan mereka? Kalau sesuai dengan kemauan mereka, maka bagaimana cara mengidentifikasinya? Mungkin dengan cara memberikan post-it kayak yang Ibu lakukan di awal untuk PSP. Baru nanti di DPI anak-anak suruh mengidentifikasinya. Oke, siapa ini? Coba tolong volunteernya untuk mengelompokkan. Jadi interaksi antara guru dengan siswa itu lebih terjalin ya. Perlu diingat juga memang pada saat ini sekarang ini kita guru dituntut sebagai fasilitator. Kalau fasilitator berarti semua bahan atau segala macam sudah kita siapkan. Maka bagaimana bahan itu bisa membuat anak-anak itu supaya lebih interaktif, tidak dipaksa untuk bertanya. Kita sudah muncul ya, Ibu siapa langsung katakan, ada perlombaan kuis di awal dibuatkan. Ada juga yang tiga nomor atau 3 kelompok yang belum sama aktif sama sekali ya. Ada juara 1, juara 2, juara 3, dan ada juara 4, dan yang kosong Ibu bilang juara harapan. Jadi itu menarik perhatian mereka, membuat mereka lebih tertawa. Itu namanya refleksi ya. Lalu tadi karena Ibu buat juga di modul kan, bahwasanya ada di sana doa kalau di jam pertama. Kalau misalnya tidak di jam pertama, makanya tadi kan Ibu nggak pakai doa nih ya. Memang kita berada di bukan jam pertama. Sudah tepat sekali yang Ibu buat. Lalu itu saja mungkin yang menjadi bahan refleksi tentang bagaimana Ibu lebih usahakan ya, tapi memang itu di luar daripada kebiasaan kita, yaitu dengan bagaimana lebih banyak aktivitas yang dilakukan oleh siswa ketimbang guru. Guru nggak capek-capek sekarang ini untuk berusaha untuk memotivasi, berusaha untuk menggerakkan mereka, tapi dengan bahan-bahan yang Ibu siapkan, dengan fasilitas yang Ibu siapkan, itu bisa saja membuat mereka jauh lebih interaktif ya. Jadi belum nampak pergerakan anak itu yang berkolaborasi, nanyain sini ya, punya bagaimana ini ya. Jadi disitulah Ibu bisa nampak tipe anak, sama seperti Bu Rahma kemarin ya. Bu Rahma melakukan itu dengan memberikan kertas. Oke, kita observasi dengan menanyakan ke temannya warna apa kesukaannya. Ada yang ngebos katanya Bu Rahma kan, itu apa sukanya warnanya gimana? Itu katanya dia duduk aja kan. Ada juga yang diam aja seperti ini. Jadi kelihatan apa interaksinya mereka sebagai satu kesatuan pembelajaran. Ini juga bahasa kan, bahasa diupayakan memang mereka harus banyak berkomunikasi aktif. Mungkin itu Bu dari Ibu sendiri. Nah untuk Ibu sendiri gimana? Refleksi Ibu sendiri ketika Ibu masuk ke dalam kelas itu, apa yang kira-kira Ibu dapatkan dari apa yang Ibu lakukan? Yang memang terima kasih atas masukan dari Bapak ya mengenai kesepakatan kelas ya.
Mungkin saya tidak mengingatkan karena ada saya tempel di bagian belakang gitu. Nggak ada kan tinggal tunjukkan aja nih. Tinggal diingatkan ya sebenarnya ya. Oke Pak, itu satu. Kemudian mengenai kelompok juga ya, karena mungkin saya ingin menghemat waktu, jadi di pembelajaran sebelumnya sudah saya minta mereka untuk duduk sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Tapi tadi ada masukan dari Bapak, biar mengalir aja ya. Oke, Pak. Kemudian yang saya lakukan ini kan setelah saya dapatkan dari guru penggerak ya. Sebenarnya mungkin hanya tinggal konsistensi melakukan ini terus menerus kita, sehingga akhirnya lebih terbiasa. Udah nampak lebih baik. Kalau misalnya saya pikir tadi lihat tampilan Ibu, semua guru melakukan hal itu, maka kelas akan lebih hidup, lebih jenak. Kan mungkin ada sedikit lah yang mungkin ini kurang interaktif nih si siswanya. Sama seperti kita lakukan di loka karya, setiap kelompok itu melakukan pola yang berbeda, tidak dalam kelompok yang sama. Bahkan saya juga ketika membagi kelompok ke PP-PP-nya juga saya buat dengan cara yang berbeda-beda. Makanya setiap hari Ibu ketemu dengan orang yang beda, sehingga mereka lebih tahu, Ibu lebih tahu bagaimana ini siapa ini, oh ini ternyata Ibu ini, oh Ibu Garnis. Ada kemarin kita sama Pak Gutom sama Pak Wanda ketemu lagi teman baru, ini nanti kita ketemu lagi teman baru. Jadi dengan pola seperti itu mereka tidak menutup dirinya untuk berbagi kepada teman-teman yang lain. Tuh dalam pembagian kelompok. Kenapa ini penting saya katakan? Karena di situ mungkin intinya berdiferensiasi tadi. Ibu tunjukkan bahwasanya berdiferensiasi kelompok itu seperti ini. Merdeka belajar tadi yang Ibu tunjukkan di akhir, ya itu juga. Nah satu lagi tambahan refleksi di akhir ya. Refleksi di akhir. Kalau di modul sudah ada, tapi di akhir mungkin karena waktu juga, kan, jadi Ibu lupa untuk menunjukkan refleksi gimana dan apa pembelajaran hari ini, bagaimana menyenangkan atau tidak, gitu kan? Ada nggak dia? Ada. Saya tampilkan kembali sih. Untuk kali ini saya hanya tampilkan emoji gitu Pak, hanya tanya kayak mana ada yang happy nggak gitu ya, seperti itu. Kembali lagi berarti ke pola yang pertama ya. Iya. Tapi nggak pakai tempel, tinggal nanya. Sekali memang tidak hanya benda, tapi 1-2 orang bolehlah untuk ini tanya gimana. Silakan kasih masukan Ibu bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak, kalau misalnya tidak apa yang perlu diperbaiki. Ya, oke. Nah ini sebenarnya kalau refleksi ini kan bervariasi saya buatnya selama ini ya. Kalau ini kan karena udah belajar KSE makanya memakai emoji. Selama ini biasanya pakai Google Form gitu. Atau mereka tuliskan. Mungkin karena pola yang saya ajarkan atau yang saya biasakan masih nulis ya, jadi ketika mau mengungkapkan pendapat secara lisan mungkin belum terbiasa kali sih, udah beberapa kali sih memang, tapi belum terbiasa karena selama ini kita kasih pendapatnya lewat nulis gitu atau ketik gitu sih. Jadi mungkin satu refleksi untuk saya juga. Karena apa? Pentingnya itu lebih banyak melakukan hal yang istilahnya bersifat komunikatif. Sehingga mereka keluar dari zamannya. Artinya zaman sekarang kan zaman ketik nih kan, zona nyamannya cuma diam. Gimana kita mengeluarkan zona itu supaya bisa lebih berkomunikatif lagi dengan semua guru bahkan. Artinya kita melatih mereka. Apalagi saya bilang tadi kan bahasa masalah komunikatif, bahasa suara. Tidak melulu tentang tulisan atau bagaimana cara menulis, bagaimana ini kan itu yang perlu diinginkan juga. Terus satu lagi apa tadi juga? Oh iya, bisa saja dengan ini, misalnya Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran, suruh siswa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran, baca. Jadi supaya apa? Supaya peran Ibu itu agak sedikit berkurang di dalam ruang lingkup kelas. Biarkan lebih banyak siswa itu yang berperan dalam melakukan pembelajaran. Lalu rencana tindak lanjut Ibu setelah pembelajaran hari ini kira-kira apa Ibu? Rencana tindak lanjutnya kalau misalnya untuk tugas mereka kan saya berikan waktu 1 minggu nih. Jadi saya akan mengadakan asesmen setelah pembelajaran mereka. Setelah itu
hari ini saya sudah mendapatkan masukan evaluasi dari Bapak ya. Tentunya ini akan saya bawakan untuk pembelajaran saya yang selanjutnya. Ya, saya lupa tadi asesmen juga kan, penting juga kalau memungkinkan ya, ada yang namanya pretest dan ada yang namanya post test. Ya. Jadi kan tadi Ibu buat di modul ada penilaian, tapi Ya. memang belum kelihatan ada penilaian yang langsung dirasakan di situ. Iya. Kedepannya mungkin saya juga dapat arahan dari dari pengawas, dari dosen, dari dari pemerintah juga, bahwasanya kalau misalnya kita belajar buat di kelas itu langsung di situ adakan penilaian, Ya. karena bisa langsung kelihatan goalnya kemana. Dari mulai awal pretest yang tidak diketahui sama sekali nih soalnya sama si siswa, sama kayak Ibu melakukan pretest di awal di modul. Ibu kan belum disuguhin apa-apa ini, belum tahu apa-apa ini kan, tapi Ibu sudah dikasih pretest. Nah disitulah lihat hasilnya. Lalu di post test setelah pembelajaran, post test bagaimana? Maka kelihatan evaluasinya, oh ternyata sudah sampai tujuan pembelajaran itu ke siswa. Dan diharapkan juga tugas PR itu diselesaikan di dalam kelas itu, sehingga anak tidak terbebani untuk di rumahnya. Kalau misalnya satu minggu itu ada 14 mata pelajaran, maka 14 mata pelajaran itu memberikan tugas yang sama, maka akan sangat terbebani sekali. Tapi kalau diselesaikan di situ, kecuali tugas proyek yang memang dilakukan secara bersama-sama, itu mungkin bisa memungkinkan untuk di luar dari pengajaran. Jadi kalau di LKPD saya sebenarnya ada 2 jenis tugas ya. Yang tugas yang pertama itu menulis. Pada saat mereka melakukan kegiatan, yang saya perhatikan kan sikap mereka, kemudian juga hasil tulisan mereka. Itu sih. Jadi kalau untuk selanjutnya yang tugas presentasi ya, nah itu baru di lain lagi Pak. Itu kelompok ya. Pokoknya ada penilaian yang Ibu lakukan walaupun tidak terlihat ada evaluasi atau tes sumatif atau tes formatif ya. Lebih kepada sikap dan praktik daripada kegiatan anak-anak di dalam kelas. Oke. Mungkin ini aja yang saya tanya. Terima kasih Wiki, sampai jumpa di Oke, terima kasih juga ya atas masukan dan sarannya Pak ya.